Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa piramida Giza adalah makam dari Firaun Mesir. Dan ternyata bukan. Jika kita melihat piramida Giza, ini memberikan kesan bahwa peradaban mereka pasti memiliki level ilmu teknik yang luar biasa jika dibandingkan dengan yang kita miliki sekarang. Kebanyakan orang akrab dengan piramida Giza dan patung Sphinx, tetapi tidak menyadari ternyata ada koneksi antara situs yang satu dengan yang lainnya. Pada saat titik balik matahari musim panas, matahari terbit melalui jalan lintas di depan piramida agung dan bergerak melintasi langit dan terbenam di antara piramida pertama dan yang kedua, yang mana ini membuat lebih panas di musimnya. Di musim dingin, matahari terbit lalu terbenam di antara piramida kedua dan ketiga. Ini membuat lintasan pendek yang mengakibatkan suhu cuaca menjadi lebih dingin. Tampaknya posisi ketiga piramida ini sengaja menunjuk ke arah naiknya matahari pada titik balik matahari musim panas dan musim dingin. Para arkeolog maupun sejarawan mengatakan bahwa piramida Giza adalah makam yang dibangun untuk Khufu dari dinasti Firaun yang memerintah 4.500 tahun yang lalu. Tapi piramida utama ini sama sekali tidak menunjukkan karakteristik bahwa ini adalah tempat makam seperti tempat makam pada umumnya di Mesir. Piramida besar Giza ini tidak memiliki artefak maupun hieroglif dan seni ukiran dinding yang rumit. Beberapa teori menyampaikan bahwa sarkofagus dari batu granit yang ditemukan di kamar raja pernah digunakan sebagai tempat diletakkannya mumi dari Khufu. Yang mana ternyata tempat ini tidak pernah menunjukkan adanya bukti bahwa mumi pernah ditempatkan di sana. Bahkan tidak pernah ada mumi yang pernah ditempatkan di piramida manapun yang ada di Mesir. Sifat dan karakter monumen dari piramida-piramida ini cukup menghipnotis dan membuat kita bertanya bagaimana mereka membangunnya. Piramida-piramida ini jelas merupakan bukti bahwa situs ini dibangun dengan menggunakan teknik dan arsitek yang canggih yang justru menantang insinyur modern masa kini. Misalnya bagian batu yang ini, permukaan dan potongan seperti ini tidak mungkin dipotong dengan menggunakan alat manual. Ukuran dan letak piramida juga bukan kebetulan, karena secara akurasi sejajar dengan kompas. Yang mana ini hanya mungkin menggunakan teknik yang sangat modern untuk dapat menandingi keakuratan ukurannya. Piramida besar Giza merupakan sebuah gunung batu yang tersusun dari 2,5 juta batu granit dengan berat total diperkirakan 6 juta ton. Berat untuk satu batu kisaran 200-300 ton. Dengan tinggi 481 kaki, piramida ini terletak di atas permukaan tanah dengan luas 13 hektar. Sebagian besar piramida didirikan dengan material batu kapur yang mengandung numulit. Salah satu bagian di dalam piramida ada ruang galeri yang digunakan untuk pengamatan astronomi. Bagian atas galeri ini selaras dan sempurna terbuka dari utara ke arah langit selatan. Penempatan letak masing-masing piramida ini seperti sudah diperkirakan sejak dari awal, yang mana bukan suatu kebetulan bahwa letaknya sejajar dengan konstelasi pergerakan rasi bintang. Robert Bauval, seorang penulis dan insinyur konstruksi situs sejarah, teorinya menyampaikan bahwa kompleks piramida Giza dirancang dan sejajar dengan bintang pada konstelasi Orion yang membentuk sabuk Orion. Setelah dia melakukan beberapa penelitian, dia berpendapat bahwa bagian kamar ratu, yang mana merupakan kamar dari Dewi Isis, menuju ke arah bintang Sirius. Bintang Sirius merupakan salah satu bintang paling terang di langit malam. Letak ketiga piramida ini sesuai dengan meridian bintang-bintang pada 13.500 tahun sebelum Masehi. Konstelasi ini mencapai titik paling rendah, melihat ke arah timur dari Sphinx. Ini dapat sejajar dan mengarah ke konstelasi rasi bintang Leo. Pada saat ini ada dua momen penting yang mengunci di rasi bintang ini.
Tapi saat ini, posisi piramida sudah tidak sejajar dengan sabuk Orion. Orion terakhir diperkirakan tepat berada di atas piramida pada 13.500 tahun yang lalu. Mengenai Sphinx, para peneliti tersebut juga terobsesi dengan equinox, Sphinx yang menghadap ke timur, yang mana pada awal equinox, musim semi konstelasi yang naik 10.500 tahun yang lalu adalah konstelasi bintang Leo. Piramida Mesir ternyata lebih tua dari yang diperkirakan sebelumnya, dan Sphinx sudah ada sejak lama. Robert Scott, seorang profesor ilmu pengetahuan alam asal Amerika dari Universitas Boston, meyakini bahwa Sphinx dan kompleks Giza sudah berusia 13.500 tahun. Billy Carson, seorang penulis asal Florida, dan John Anthony West, seorang arkeolog, memberikan pendapat yang sama, bahwa piramida Mesir sudah ada 36.000 tahun yang lalu dan kemungkinan besar bisa lebih lama. Di dalam kamar raja di piramida Giza ada sebuah kotak dari material batu granit yang berbentuk seperti kotak peti yang diyakini adalah sarkofagus. Berat tutupnya berkisar 40 ton. Tempat ini diyakini adalah tempat para mumi Firaun, yang mana ternyata tidak pernah ada ditemukan tanda jika mumi pernah diletakkan di dalamnya. There's been lots of speculation about what the pyramids were actually built for. And of course, not finding a single mummy in any of the pyramids. Most people understand, or most people believe, including a lot of Egyptologists who see it simply as a tomb for the pharaoh Khufu. Yes, there's something that's sometimes referred to as a stone sarcophagus or coffer in it, a beautiful granite structure, but that doesn't prove definitively in my mind that it was ever actually used for a tomb. It may have been used for many other purposes. I mean, it's obvious we don't find mummies in the pyramids. Jika merujuk pada teks kuno Emerald Tablet, disebutkan bahwa tempat ini digunakan untuk ruang peremajaan. Konon menurut teks ini, mereka memiliki teknologi untuk mentransfer kesadaran seseorang dari tubuh yang asli ke tubuh yang baru. Menurut teks tersebut, tepatnya ruangan ini digunakan untuk memperpanjang usia manusia, dengan cara mentransfer kesadaran manusia dari satu tubuh yang sudah tidak lagi bisa untuk meregenerasi sel yang baru ke tubuh lain yang lebih muda. Mungkin hal ini terdengar tidak masuk akal bagi kita, tapi teknologi ini sebenarnya sedang dikembangkan pada saat ini. Lapisan permukaan piramida ini menggunakan bahan yang tidak biasa, karena ternyata awalnya bagian luar piramida pernah ditutupi semacam batu selubung yang terbuat dari batu kapur putih cerah. Dengan bahan material ini, bagian permukaan dipoles halus dan dipasang dengan rapat. Di bagian bawah piramida Giza, dulunya terdapat lapisan akuifer. Lapisan akuifer adalah lapisan bawah tanah bebatuan yang berpori yang mengandung air dan dapat mengalir ke dalamnya melalui lapisan akuifer. Akuifer adalah lapisan di bawah tanah dengan karakter bebatuan berpori yang mengandung air dan memungkinkan air mengalir ke dalamnya melalui lapisan ini. Lapisan akuifer mengandung formasi batu-batuan yang mampu melepaskan air dalam jumlah yang banyak. Air yang keluar dalam jumlah banyak mampu membentuk mata air. Aliran air yang masuk melalui lapisan akuifer ini diketahui menghasilkan arus listrik dari pergerakan naik turun air melalui lapisan batu kapur. Sebagian dari saluran air ini naik dialirkan ke ruang atau ke kamar ratu untuk membuat elektrosis hidrogen dengan tujuan memisahkan hidrogen dari H2O. Lalu sisanya akan mengalir ke galeri agung yang akan beresonansi ke kamar raja.
Ini mirip dengan aki mobil. Konsentrasi muatan listrik yang dihasilkan dari aliran air melalui batu granit kristal yang bermagnet ini akan menghasilkan aliran listrik fisiostatik. Energi yang mengalir ke kamar raja diarahkan ke bagian atas atau apex dan dikirim melalui nirkabel di sekitar Mesir. Bukti ini menunjukkan bahwa ada energi alami di sekitar kita yang mungkin selama ini sudah kita abaikan. Piramida menciptakan mesin pembangkit listrik yang sesuai dengan harmonik alami. Sumber energi ini diciptakan ribuan tahun yang lalu, yang dapat menghasilkan energi ramah lingkungan yang tanpa batas. Bagaimana cara mereka menyalurkan energi ini? Sebaiknya kita melihat bagaimana Nikola Tesla memanfaatkan cara kerjanya. Antara tahun 1901 dan 1917, Menara Tesla, Tower Wonderscliff, dibangun untuk penyiaran telepon dan sinyal listrik. Menara ini juga dibangun di atas lapisan akuifer dengan batang tembaga dan besi yang menjulur ke dalam air. Listrik dialirkan ke menara itu untuk disalurkan ke seluruh dunia melalui atmosfer. Sistem distribusi daya nirkabel Tesla ini menggunakan resonansi bumi mirip dengan piramida Giza. Sama seperti piramida, energi yang dihasilkan oleh menara Tesla merupakan energi ramah lingkungan, tanpa batas dan gratis untuk semua orang. Nikola Tesla berusaha menyediakan untuk umum energi listrik nirkabel yang gratis. Dia menemukan energi listrik terjadi secara alami di seluruh atmosfer dan tanah. Tesla memanfaatkan dan memahami cara kerjanya tanpa mengambil keuntungan dari karyanya. Walaupun akhirnya menara Tesla dilenyapkan oleh sekelompok elit yang merasa dirugikan dengan idenya tersebut. Yang mana dari banyaknya spekulasi yang beredar, Thomas Edison berusaha keras memanfaatkan untuk memproduksi dan mendistribusikan listrik dengan mengatur monopoli demi keuntungan pribadi. Peradaban Mesir memang jauh lebih kuno dari yang kita duga. Apakah mereka benar-benar memiliki teknologi maju untuk melihat ke sejarah bintang pada masa lalu?